Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di video kali ini, kami akan membahas tentang soal-soal eh, yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Sebelum mulai, perkenalkan, eh, saya Muhammad Bazri, absen 18. Saya Ezra Clemanta, absen 12. Saya Alila Jasmine, absen 6. Saya Priscilla Rosemary, absen 24. Saya Sekala Rasati, absen 30. Saya Widya Mada Putri, absen 36. Nomor 1. Jika Y sama dengan 3X pangkat 4 ditambah sin 2X ditambah cos 3X, maka daya per dx sama dengan, jadi ini daya per dx-nya pertama turunan dari 3X pangkat 4 adalah 4 dikali 3, X ini salah ya, maksudnya X pangkat 3, ditambah turunan sin 2X adalah 2 cos 2X, ditambah turunan dari 3 cos 3X adalah min 3 sin 3X. Jadi hasilnya 12X pangkat 3 ditambah 2 cos 2X min 3 sin X. Min 3 sin 3X. Oke, nomor 2, turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 4, 4x kuadrat min 3. Jadi pertamanya ini diturunin dulu dari sin pangkat 4, sin pangkat 4-nya itu kan 4. Terus ini turunan dari 4x kuadrat adalah 4 dikali 2x, cos 4x kuadrat min 3 dikali sin pangkat 3, ini di 4 pangkatnya dikurangin 1, jadi sin pangkat 3, 4x kuadrat min 3. Jadi hasilnya 32x sin pangkat 3 dikali 4x kuadrat min 3 dikali cos 4x kuadrat min 3. Oke, jadi ini nomor 3 ada soal fx 2 cos 5x min 1/6 pi sin 3x plus 1/6 pi. Nah, ini yang ditanya turunan dari 1/3 pi. Jadi kita di sini pakai cara yang U aksen V plus V aksen U. Nah, ini setelah itu pertama kita turunin dulu fx-nya. Jadi 2 kali 5 min sin 5x min 1/6 pi. Ini 2 dari 2 cosnya, 5-nya kan dari 5x. Oke. Nah, dikali sin 3x plus 1/6 pi ditambah 3 cos 3x plus 1/6 pi dikali 2 cos 5x min 1/6 pi. Lanjut. Nah, setelah itu udah ketemu turunan fx-nya, langsung dimasukin 1/3 pi-nya, jadi 10 min sin 5 kali 1/3 pi min 1/6 pi dikali ya, begitulah. Ini bisa dihitung, ini langsung hasilnya aja, hasilnya min 5, begitu teman-teman. Oke, jadi nomor 4 nih. Nomor 4 ini ada fx sama dengan a tan x plus bx. Yang diketahui f turunan pi per 3 sama dengan 9 sama f turunan 3/4 sama dengan 3. Oke. Nah, yang pertama kita turunin dulu ini a tan x plus bx-nya. Jadi a sekan kuadrat x plus b. Nah, ini kan sekan kuadrat x itu sama dengan 1 per cos kuadrat x. Jadi kita ubah dulu bentuknya tadi turunannya jadi turunan fx-nya a per cos kuadrat x plus b. Oke. Nah, setelah itu kita masukin dulu dari 3 pi per 4-nya. Jadi a per cos kuadrat 3/4, 3 pi per 4 plus b. Setelah itu kan 3 pi per 4 kan sama dengan 135 tuh. Nah, kita cos kuadrat 135 itu kan sama dengan min setengah akar 2 kuadrat. Karena 135 itu ada di koordinat 2. Jadi dia min. Jadi f turunan 3/4. 3 pi per 4 itu sama dengan 2a plus b. Itu kita simpan dulu jadi persamaan pertama. Lalu di sini ada yang kedua kita cari dari pi per 3. Ya, sama juga kayak tadi dimasukin ke x-nya. Ya, begitu. Jadi cos kuadrat 60 derajat. Nah, itu sama dengan setengah kuadrat. Jadi f turunan pi per 3 sama dengan 4a plus b. Nah, setelah itu kita masukin angkanya.
Jadi kan tadi F turunan 3/4 V sama dengan 3, jadi 3 sama dengan 2A plus B. Sama juga kayak yang F turunan P per 3. Nah, ini setelah itu kita eliminasi, kita cari A. Jadi ketemu A-nya sama dengan 3. Lanjut B-nya sama dengan min 3. Oke, jadi A plus B itu sama dengan 3 plus min 3 sama dengan 0. Iya, yang nomor 5 itu kan diketahui B-nya dengan AX cos 2X min BX sin 2X. Pertama, itu dibagi dulu U sama V-nya. Nah, pertama turunan itu kan U aksen V tambah U V aksen U tambah U V aksen. Jadi tinggal diturunin. Terusnya biasanya. Nah, ini kita kumpulin cos sama cos. Jadi A min 2 cos 2X tambah 2AX min B. Jadi sin 2X. Nah, dari udah ketahuan U sama V-nya, kita itu dipakai lagi buat nyari turunan keduanya. Diturunin lagi kayak biasa, jadinya min 2B kali cos 2X dan seterusnya gitu. Nah, ini kita kumpulin lagi sin sama sin, cos sama cos. Dan ketemu jadinya min 4A tambah 4BX, sin 2X tambah min 4B min 4AX, cos 2X. Nah, ini kita simpen dulu yang tadi terakhir ketemu, sehingga kan diketahui itu di soal 4Y tambah 2, tambah turunan kedua sama dengan 5 sin 2X min 6 cos 2X. Nah, ini tinggal masukin aja kan turunan keduanya yang kita udah ketemu, jadinya kayak ini. Nah, ini itu dikumpulin cos sama sin, jadinya min 4bx min 4a gitu sama dengan 5 sin 2x min 6 cos 2x. Terus itu tinggal disederhanain aja buat ketemu hasil akhirnya kayak gini. Nah, itu kan udah ketemu ya polanya. Jadi min 4A itu sama-sama 5, min 4B itu sama-sama min 6. Itu buat kita cari A sama B-nya. Udah ketemu kan? Habis itu tinggal masukin ke soalnya yang dia minta 2A min 3B. Pas udah dimasukin semua, ketemu hasilnya min 7. Nah, buat nomor 6 kita diketahui fx-nya itu 2 tambah cos x min sin x. Nah, itu dibagi 2 U sama V-nya. Kayak tadi cari gradiennya itu turunan pertama. Nah, turunan pertamanya kayak rumus biasa, U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, itu tinggal dimasukin kan turunan 2 tambah cos x jadi min sin x min 2 tambah cos x per sin x kuadrat. Nah, ini kita diketahui kalau dia beraksis di V per 2 atau x-nya itu 2. Jadi tinggal dimasukin V per 2-nya. Dan dapat M-nya itu jadinya min 1 kali 1 min 2 tambah 0 kali 0 per 1 kuadrat. Nah, ini kita ketahui jadinya M-nya itu min 1. Nah, sekarang kita cari Y-nya. Y-nya itu absisnya itu dimasukin ke persamaan pertama yang sebelum diturunin. Nah, jadinya 2 tambah cos V per 2 per sin V per 2 sama dengan 2 tambah 0 per 1 ya, jadi 2. Terus kita cari persamaan garis singgungnya, rumusnya Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Tadi kita udah ketemu X1-nya itu udah ketemu karena di soal dia bilang beraksis di V per 2 itu X-nya. M-nya tadi udah ketemu sama Y-nya udah ketemu, tinggal dimasukin aja. Nah, di sini dia bilang melalui titik O, B. Nah, O-nya itu X, B-nya itu Y. Nah, kita tinggal masukin, jadinya B min 2 sama dengan min 1 dalam kurung 0 minus V per 2. Tinggal disederhanain, jadinya B min 2 per V per 2, B min 2 sama dengan V per 2. Nah, itu ketahuan B-nya 2 tambah V per 2. Itu udah hasil akhir. Nomor 7. Persamaan garis singgung fungsi Gx atau sin kuadrat 2x min 1 per 12V min 1 per 4 pada titik berabsis 1 per 6V. Adalah yang langkah pertama cari Y dulu, yaitu sama dengan sin kuadrat 2x min 1 per 12V min 1 per 4.
Nah, terus sin kuadrat X-nya masukin 1 per 6V, berarti 2 dikali 1 per 6V min 1 per 12V min 1 per 4. Berarti sama dengan sin kuadrat, jadi 1 per 3V min 1 per 12V min 1 per 4. Berarti sama dengan sin kuadrat 1 per 3V dikurang 1 per 12 itu sama dengan sin kuadrat 45 derajat min 1 per 4. Berarti sama dengan 1 per sin 45 itu setengah akar 2 dikuadratin min 1 per 4. Terus jadinya 1 per 4 dikali 2 dikurang 1 per 4. Berarti sama dengan 1 per 2 dikurang 1 per 4 sama dengan akar 1 per 4. Jadi hasilnya sama dengan 1 per 2. Jadi X1 1 per 6V sama Y1 1 per 2. Terus habis itu cari GX, turunan dari GX ya. Terus berarti sama dengan sin kuadrat ini dipangkatin setengah karena dijadiin setengah karena tadi kan akar biar nggak ribet. Terus habis itu turunan GX sama dengan 1 per 2, ini pangkatnya diturunin ke depan dikali sin kuadrat 2X min 1 per 12V min 1 per 4 pangkat min setengah, pangkatnya dikurang 1. Terus dikali 2 sin, kenapa 2 sin? Ini pangkat sin kuadratnya kedepanin jadi 2 dikali sin, pangkat sin berkurang 1. Berarti dikali 2X min 1 per 12V dikali cos. Cos itu turunan dari sin. Berarti dikali 2X min 1 per 12V dikali 2. Terus cari M. M itu gradien sama dengan pakai yang 1 per 6V. Berarti sama dengan 1 per 2 dikali sin kuadrat V per 3 dikurang V per 12 min 1 per 4 pangkat min setengah. Terus dikali 2 sin V per 3 min V per 12 dikali cos V per 3 min V per 12 kali 2. Itu sama dengan 1 per 2 dikali hasil pengurangan dari V per 3 kurang V per 12 itu 45 derajat. Min 1 per 4 pangkat min setengah. Terus dikali 2 sin dikali 2 sin 45 derajat cos 45 derajat dikali 2. Terus sama dengan setengah kali 1 per 2 akar 2 kuadrat 1 per 4 pangkat min setengah. Terus 2 dikali setengah akar 2 dikali setengah akar 2 dikali 2. Setengah 1 per 4 setengah akar 2 dikuadratin jadi 1 per 4 kali 2 min 1 per 4 pangkat min setengah. Terus dikali ini dicoret jadi akar 2 dikali akar 2. Berarti sama dengan setengah dikali 1 per 2 dikurang 1 per 4 pangkat min setengah dikali 2. Jadi setengah kali 1 per 4 pangkat min setengah kali 2. Setengah kali 4 per 1. Pangkatnya dibalik supaya nggak minus. 4 per 1 dikali setengah dikali 2. Jadi 1 per 2 dikali 4 itu 2 pangkat 2 dikali setengah dikali 2. Terus sama dengan hasilnya 2. Nah, setelah itu baru kita cari persamaan garis singgung pakai rumus Y min Y1 sama dengan MX min X1. Berarti Y1-nya tadi setengah sama dengan M-nya tadi udah dicari 2, terus X-nya dikurangin 1 per 6V. Tadi X1-nya udah dikasih tahu. Terus Y min 1 per 2 sama dengan dikali kurung 2 dikali X, jadi 2X min 2 dikali min 1 per 6 jadi min 1 per 3V. Jadi Y sama dengan 2X min 1 per 3V, min setengahnya pindah ke kanan jadi plus setengah. Terus soal nomor 8, ditanya garis normal yang tegak lurus dengan pada kurva Y sama dengan tan X di titik V per 4,1. Langkah pertama, cari Y dulu. Y sama dengan kan tan X, terus Y-nya itu diturunin jadi turunan tan X secant kuadrat X. Nah, biar nggak ribet, secant kuadrat X-nya diubah menjadi 1 per cos X, terus pangkat 2. Nah, setelah itu dicari M. Jadi M itu gradiennya yang tadi 1 per cos X kuadrat sama dengan 1 per cos X-nya itu kan V per 4. V per 4 itu 45. Terus 1 per cos 45 pangkat 2 terus sama dengan 1 per cos 45 itu akar 2 per 2 dikuadratin jadi sama dengan 1 per 2 per 2 per 4 sama dengan 2. Nah, sekarang M normal. M normal itu rumusnya min 1 per M.
Ya kan? M-nya tadi udah dicari 2, jadi min 1/2. Terus setelah itu cari persamaan garis normal. Y minus 1 sama dengan MX min X1. Y min 1 sama dengan M-nya tadi min setengah, dikali X min V per 4. Jadi Y minus 1 sama dengan min setengah dikali X, min setengah X ditambah min setengah kali min V per 4 itu plus V per 8. Jadi Y sama dengan min 1/2 X tambah V per 8. Min satunya dipindahin ke kanan jadi plus 1. Ya, untuk nomor 9 diketahui persamaan garis normal kurva Y sama dengan sin kuadrat 2X plus setengah V dikurang 2X kuadrat per V dengan absisnya min setengah V. Ditanya memotong sumbu Y pada koordinat berapa. Nah, di sini diketahui X-nya itu min setengah V sama dengan sin kuadrat min V plus setengah V dikurang setengah V. Sin kuadrat dikurang setengah V min setengah V sama dengan 1 dikurang setengah V. Maka didapatkan min setengah V, 1 dikurang setengah V. Lanjut di sini mencari Y-aksennya. Y-aksennya sama dengan 2 sin 2X plus setengah V dikaliin 2 cos. Kaliin 2X plus setengah V dikurang 4X per V. Maka didapatkan 4 sin 2X tambah setengah V dikali cos kali 2X tambah setengah V dikurang 4X per V. Sama dengan 2 sin 4X tambah V dikurang 4X per V. Lanjut di sini X-nya sama dengan min setengah V. Maka dimasukkan langsung menjadi 2 sin min 2V tambah V plus 2. Sama dengan 2 sin kali min V tambah 2 sama dengan 2 dikali 0 tambah 2 yaitu 2. Maka M-nya sama dengan 2. Untuk M normalnya di sini diketahui min setengah, maka hasilnya jadi min setengah V 1 minus min 1 kurang setengah V. Dan M-nya di situ min setengah. Lanjut di sini untuk Y-nya, Y dikurang 1 min setengah V sama dengan min setengah. Kali X tambah setengah V. Sama dengan Y dikurang 1 ditambah setengah V sama dengan min setengah X kurang 1/4 V. Y-nya sama dengan min setengah X dikurang 1/4 V dikurang setengah V tambah 1. Y-nya sama dengan min setengah X dikurang 3/4 V. Karena yang min 1/4 ditambah dikurang setengah jadi min 3/4 V ditambah 1. Maka hasil akhirnya memotong sumbu Y dengan X sama dengan 0 yaitu min setengah dikali 0 dieliminasi dikurang 3/4 V tambah 1 sama dengan 0 dikurang 3/4 V tambah 1 sama dengan 1 dikurang 3/4 V. Hasilnya yang B. Nah, nomor 10 diketahui sebuah kurva persamaan fx sama dengan min 2 sin kali setengah X dikurang 1/3 V. Sin setengah X ditambah 1/3 V. Persamaan garis singgung kurva yang memiliki gradien min setengah akar 3 dan menyinggung titik yang berabsis di kuadran 2. Nah, di sini langsung aja masukin U-nya sama dengan min 2 sin dikali setengah X min 1/3 V. Maka U aksen didapatkan min cos dikaliin setengah X dikurang 1/3 V. Lanjut yang V-nya sama dengan sin 1/2 X dikurang 1/3 V. Maka didapatkan V aksennya sama dengan setengah cos dikaliin setengah X tambah 1/3 V. Untuk F aksen X-nya sama dengan min cos setengah X dikurang 1/3 V. Dikaliin sin setengah X tambah 1/3 V dikurang sin setengah X dikurang 1/3 V. Kaliin cos setengah X tambah 1/3 V. Lanjut, misalkan kita di sini misalkan setengah X dikurang setengah V-nya sama dengan A dan 1/2 X-nya tambah 1/3 V-nya sama dengan B. Maka di sini didapatkan min cos A dikaliin sin B dikurang sin A kali cos B sama dengan min cos A kali sin B tambah sin A kali cos B. Sama dengan min sin dikaliin B plus A. Sama dengan min sin dikaliin A tambah B. Lanjut, untuk F aksen X-nya sama dengan min sin dikali setengah X dikurang 1/3 V ditambah setengah X tambah 1/3 V.
Hasilnya sama dengan min setengah akar 3. Nah, sama dengan min sin X sama dengan min setengah akar 3. Sini dikaliin min semua jadi positif, jadi sin X tambah sin setengah akar 3. X-nya maka didapatkan 1/3 V, 2/3 V. Lanjut di sini karena di kuadran 2 maka X-nya itu dapat 2/3 V, bukan yang 1/3 V ya. Nah, langsung aja dimasukin F-nya jadi F 2/3 V sama dengan min 2 sin dikaliin 1/3 V dikurang 1/3 V. Dikali sin 1/3 V tambah 1/3 V. Sama dengan min 2 sin kali 0 kali sin 2/3 V sama dengan min 2 dikali 0 dikaliin setengah akar 3 kali 0. Maka di sini didapatkan 2/3 V, 0. Di sini langsung aja masukin 2/3 V, 0-nya dengan M. M-nya min setengah akar 3. Langsung Y dikurang 0 sama dengan min setengah akar 3. Dengan X-nya dikurang 2/3 V. Maka Y sama dengan min setengah akar 3, X dikurang 2/3 V, jawabannya yang A. Nomor 11. Garis L itu menyinggung Y sama dengan 3 cos 2X. Berarti L sama, nah ya, garis L menyinggung Y sama dengan 3 min 2 cos X di AB. Garisannya menyinggung Y sama dengan 2 cos X di AC. Nah, L tegak lurus dengan H dan 0 kurang dari A kurang dari V per 2. Maka B min C sama dengan, kita cari dulu L, yaitu Y sama dengan 3 min 2 cos X di AB. Turunan dari Y itu 2 sin X. Nah, jadi ML-nya sama dengan 2 sin alpha. Terus, lanjut. H. H itu sama dengan Y sama dengan 2 cos X di AC. Turunan dari Y aksinya sama dengan, turunan dari cos itu min sin, jadi min 2 sin X. Jadi MH sama dengan min 2 sin alpha. Terus, jika L tegak lurus dengan H, maka ML dikali MH itu sama dengan min 1. Jadi ML sama dengan min 1 per MH. Jadi masukin ML-nya udah ketemu 2 sin alpha sama dengan min 1 per MH-nya itu min 2 sin alpha. Jadi ini min coret, terus 2 sin alpha dikali 2 sin alpha juga, jadi sama dengan 1. Terus 2 sin alpha kali 2 sin alpha itu sama dengan 4 sin kuadrat alpha, jadi sama dengan 1. Terus sin kuadrat alpha sama dengan 1 per 4, pakai pindahin. Jadi sin alpha sama dengan plus minus 1 per 2. Jadi alpha sama dengan 30 derajat sama 150 derajat. Kita ambil yang 30 derajat karena diketahui di soal itu 0 X di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Terus setelah itu kita cari B-nya sama dengan 3 min 2 cos X. Terus kita masukin cos-nya itu 30 derajat. Jadi cos 30 itu setengah akar 3. Jadi 3 min 2 dikali 1 per 2 akar 3 sama dengan 3 min akar 3. Terus yang C sama dengan 2 cos X, ya kan? Terus cos-nya itu 30 derajat, cos 30 derajat setengah akar 3, terus dikali 2, jadi sama dengan akar 3. Karena yang ditanya B min C, maka ya udah kita kurang aja 3 min akar 3, dikurangin akar 3, jadi sama dengan 3 min 3, min akar 3, dikurang min akar 3 itu sama dengan min 2 akar 3. Nomor 12, grafik fungsi Y sama dengan 2 sin kuadrat 2X min 10 pada interval 0 kurang dari X kurang dari 90 derajat. Terus yang pertama kita cari turunannya dulu, berarti turunan dari persamaan ini adalah 2 dikali 2 kali 2 cos 2X min 10 dikali sin 2X min 10. Terus hasilnya 4 dikali 2 sin 2X min 10 dikali cos 2X min 10. Kita ingat rumus sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Maka jadinya 4 sin 4X min 20. Nah, terus karena ini grafik, jadi dimisalkan 4 sin 4X min 20 sama dengan 0. Sin 4X min 20, yang sin yang hasilnya 0 adalah sin dari 0 derajat dan 180 derajat. Terus 4X min 20 sama dengan 0 atau 180 derajat ditambah K 360. Lalu ini
ditambah 20 dan dibagi 4, jadi X sama dengan 5 atau 50 derajat ditambah K 90 derajat. Nah, kita buat garis bilangannya dulu dengan angka-angka 0, 5, 50, sama 90. Lalu kita uji titik, misalnya 0,0, kan hasilnya negatif, berarti yang 0 sampai 5 itu minus, terus diselang-seling aja. Kan kalau minus itu kan berarti turun, dan yang plus berarti naik. Berarti maka intervalnya dari 0 kurang dari X kurang dari 90 derajat adalah turun, naik, turun. Hasilnya yang Untuk nomor 13, diketahui fungsi fx sama dengan akar sin kuadrat x kurang x per 2 tambah 2v. Untuk min v-nya kurang dari x kurang dari v. Akan turun pada interval berapa? Nah, di sini diketahui x-nya sama dengan min sin kuadrat x dikurang setengah x tambah 2v kali setengah. Maka f aksen x-nya sama dengan min setengah kali sin kuadrat x min setengah x tambah 2v dikurang setengah dikaliin 2 sin x dikali cos x pangkat min setengah. Maka hasilnya sama dengan min setengah dikaliin 2 sin x cos x kali min setengah per akar sin kuadrat x min setengah x tambah 2v. Maka sama dengan min setengah kali sin 2x min setengah per akar sin kuadrat x min setengah x tambah 2v. Sama dengan 1/4 dikurang setengah sin 2x per akar sin kuadrat x min setengah x tambah 2v. Lanjut di sini 1/4 dikurang setengah sin 2x per akar sin kuadrat x dikurang setengah x tambah 2v sama dengan 0. Maka dapatkan jadi 1/4 dikurang setengah sin 2x sama dengan 0, sama dengan setengah sin 2x sama dengan 1/4. Maka sin 2x sama dengan setengah. Lanjut, berarti 2x-nya itu sama dengan min 11/6v, min 7/6v, 1/6v, dan 5/6v. Dengan x-nya sama dengan min 11/12v, min 7/12v, 1/12v, dan 5/12v. Maka dibuatkan garis bilangannya seperti ini. Dengan itunya min v, min 11/12v, min 7/12v, 1/12v, 5/12v, dan v. Maka di sini sudah ditentukan plus minusnya ya. Lalu diujikan uji x-nya sama dengan 3/12v sama dengan 1/4v karena diperkecil. Maka f aksennya dimasukin 1/4v-nya. Jadi 1/4 dikurang setengah sin setengah v per akar sin kuadrat dikaliin 1/4v dikurang 1/8v ditambah 2v. Sama dengan min 1/4 per setengah tambah 15/8v, itu hasilnya adalah negatif. Maka akan turun di bilangan antara min 11/12v kurang dari x kurang dari min 7/12v atau 1/12v kurang dari x kurang dari 5/12v, hasilnya yang D. Terus yang nomor 14 itu diketahui fungsi fx sama dengan sin pangkat 3x ditambah sin x untuk x di antara 0 sampai 2pi. Pernyataan yang benar adalah, jadi pertama itu kita turunin dulu fx-nya. Jadinya kan 3 sin kuadrat x dikali cos x ditambah cos x. Terus itu turunannya kita sama denganin sama 0. Terus itu kan kalau dilihat di sebelah kiri sama kanan kan ada sama-sama ada cos x ya. Jadi cos x-nya bisa kita keluarin terus dalam kurungin. Jadinya cos x dikali dalam kurung 3 sin kuadrat x tambah 1 sama dengan 0. Terus kalau misalnya yang di dalam kurung kita pindah ruas, itu kan berarti cos x sama dengan 0. Itu jadi x-nya bisa 90 atau 270. Atau kalau kita pakai pi, x-nya bisa pi per 2 atau 3 pi per 2 ya. Terus kalau yang dipindah ruasin si cos x, berarti itu kan 3 sin kuadrat x plus 1 sama dengan 0. Nah, berarti sin kuadrat x sama dengan min 1/3. Nah, itu nggak mungkin karena kuadrat selalu 0. Jadi kita anggap sin kuadrat x-nya sama dengan positif buat nentuin nanti di garis bilangannya. Terus garis bilangannya kayak gini, kita dari yang X tadi kita bisa nentuin garis bilangannya.
Terus grafiknya kayak gini, jadi kita ada titik maksimum sama titik minimum, jadi jawabannya E. Terus nomor 15 itu kan fx sama dengan cos x ditambah sin x cos x ditambah sin kuadrat x cos x ditambah sin pangkat 3 x cos x tambah seterusnya untuk x di antara 0 sampai pi. Maka disimpulkan bahwa fungsi fx. Nah, itu kan kita lihat tiap kali nambah itu ada sin x yang bertambah ya. Berarti itu nanti kita pakai rumus deret aja. Jadi itu n-nya itu tak terhingga, r-nya sin x. Terus kita pakai rumus Sn yang a dibagi 1 min r. Terus Sn-nya sama dengan a-nya itu cos x, terus r-nya itu sin x. Jadi cos x dibagi 1 min sin x. Terus kan itu SN-nya dalam bentuk pecahan ya. Jadi itu kita pakai yang turunan pecahan, yaitu turunan dari U dikali V dikurangin turunan dari V dikali U dibagi V kuadrat. Nah, U-nya tuh pembilang, yaitu cos X. Terus berarti turunan dari cos X itu negatif sin X. Terus itu V-nya yang di bawah itu 1 min sin X. Berarti turunan dari V-nya adalah min cos X. Nah, terus kita tinggal masukin aja ke rumus yang tadi. Jadinya negatif sin X dikali 1 min sin X dikurang negatif cos X dikali cos X dibagi 1 min sin X kuadrat. Nah, itu negatif sin X-nya kita kaliin aja ke yang di dalam kurung. Jadinya negatif sin X ditambah sin kuadrat X ditambah itu cos X ketemu cos X ya. Jadi berarti cos kuadrat X terus min ketemu min itu jadinya plus, jadinya ditambah cos kuadrat X. Nah, itu kita lihat ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Terus kalau kita ingat lagi ke sifat-sifat trigonometri, itu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya sama dengan 1. Terus nanti kan jadinya min sin X ditambah 1 ya. Itu satunya dipindahin aja ke depan. Jadinya 1 min sin X dibagi 1 min sin X kuadrat. Nah, dari situ kan kita bisa nyoret 1 min sin X yang di atas sama kuadrat yang di bawah. Jadinya hasilnya 1 dibagi 1 min sin X. Nah, itu hasilnya bisa positif dan bisa negatif. Jadi nanti titiknya bisa maksimum, bisa minimum. Jadi bisa naik, bisa turun. Jadi jawabannya E. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.